hati-hati arus mudik saat ini karena dari survei untuk melompat dari 86 juta menjadi 123 juta, 45% lonjakannya. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saudara, ada yang spesial di momen Lebaran tahun ini karena pemerintah memprediksi terjadi lonjakan tajam dari jumlah pemudik untuk Lebaran tahun ini, yakni 128,8 juta. Itu artinya hampir dari setengah populasi Indonesia bergerak melakukan perjalanan dalam mudik Lebaran di tengah pelonggaran dan juga COVID-19 yang saat ini sudah mereda. Lalu bagaimanakah persiapan daerah dalam menerima lonjakan dari para pemudik di Lebaran tahun 1444 Hijriah ini, dan bagaimana pula kesiapan pantauan selama beberapa hari ini, karena ini beberapa hari lagi kita menjelang Lebaran, itu artinya pemudik juga sudah bergerak. Lonjakan tajam yang diperkirakan sekitar 123,8 juta saat ini mulai bergerak ke beberapa daerah. Saat ini sudah bersama saya sejumlah narasumber untuk mendiskusikan terkait dengan tema besar mudik Lebaran tahun ini adalah mudik aman dan berkesan. Itu yang kita angkat dalam Fokus Terkini edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Di studio 7 TVRI sudah hadir Pak Trubus Radiansyah, Ketua Umum Asosiasi Kebijakan Indonesia. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di malam hari ini. Siap. Dan juga Pak Joko Setiowarno, pengamat transportasi. Pak Joko, selamat malam. Malam, Mas. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kita akan menghubungi Pak Ganjar Pranowo, lalu juga Pak Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat, dan juga Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, untuk melihat bagaimana kesiapan daerah nantinya untuk menampung para pemudik yang akan tiba di beberapa daerah. Dan sudah tersambung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan, Bu Adita Irawati. Bu Adita, selamat malam Bu Adita, terima kasih sudah berkenan bergabung malam hari ini, Bu Adita. Selamat malam Mas Jaya. Baik. Selamat malam. Selamat malam juga semua narasumber. Baik. Ada Pak Trubus di studio dan juga Pak Joko dan juga Mbak Alicia Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group, Head Jasa Marga. Mbak Alicia, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. sudah berkenan bergabung malam hari ini. Pak Ganjar sepertinya sudah mendengar suara di studio, Pak Ganjar. Baik, Pak Ganjar seperti masih dalam perjalanan. Kita sambil menunggu tersambung dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar, apakah sudah bisa mendengar suara kami di studio? Baik. Ya, kita sambil memperbaiki komunikasi dengan Pak Ganjar. Di studio ada Pak Joko, ada Pak Trubus, dan juga sudah tersambung bersama kami Bu Adita dan juga Mbak Alicia dari Jasa Marga. Saya akan ke Bu Adita terlebih dahulu. Bu Adita, ini sesuai dengan prediksi pemerintah, artinya 128 juta lebih begitu lonjakan dari pemudik dibandingkan dengan tahun sebelumnya di angka 85,5 juta. Artinya seperti apa kesiapan dari pemerintah, Bu, untuk bisa mengatasi lonjakan para pemudik yang antusiasme sangat luar biasa ini sepertinya setelah pelonggaran sudah tidak ada dan Ya, COVID-19 baik, Mas sudah Jaya. mereda. Ya.
dari hasil survei itu, ya. Jadi saya mungkin perlu koreksi sedikit Mas Jaya. Ya. Angka hasil prediksi dari survei yang kami lakukan ini 123,8 juta. Ya, 123,8 juta di seluruh Indonesia. Jadi ini pergerakan yang akan terjadi di seluruh Indonesia. Nah, memang 75% itu kita identifikasi ini akan menggunakan angkutan jalan. Jadi yang paling besar, yang paling favorit itu adalah menggunakan roda 4 kendaraan pribadi, disusul dengan sepeda motor, dan kemudian 62%-nya dari total 123 juta tadi ini akan bergerak di dalam Pulau Jawa. Ini hasil survei ya, jadi ini semua adalah prediksi, angka-angka prediksi. Baik. Nah, tentu ini menjadi rujukan kami ya dalam melakukan berbagai persiapan, sehingga memang fokus utama yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana penanganan angkutan jalan, khususnya yang melalui tol dan juga jalan arteri, termasuk juga yang nanti akan melakukan penyeberangan sampai ke Sumatera. Oleh karenanya, tol menuju ke Pelabuhan Merak ini juga menjadi perhatian kami. Saat ini kami harus siap karena nanti hari Senin itu sudah mulai akan menjadi puncak mudik ya. Kita hari Senin tanggal 17 dan 18 dan 19 ini sudah cuti bersama, sehingga harus siap, dan insya Allah kami semua yang ada di lapangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, beserta Korlantas Polri dan semua operator juga sudah mempersiapkan diri. Baik, kalau untuk persentase dari kesiapan Bu untuk mudik Lebaran tahun ini yang diprediksi 123,8 juta tadi, seperti apa untuk persentase kesiapan dari pemerintah bersama dengan stakeholder terkait? Kalau ya, saya rasa kesiapan sebenarnya ya 95% lah ya Mas ya. Karena ini sudah mulai ada yang berjalan mudik juga. Ya. Kami mendapat update dari kepolisian, dan mungkin nanti Jasa Marga bisa mengkonfirmasi alur atau aliran kendaraan yang keluar dari Jabodetabek ini sudah kelihatan meningkat. Mungkin belum terlalu tinggi, tetapi sudah ada tren meningkat ya. Dan juga transportasi umum, kami juga mendapat update bahwa untuk penerbangan ini sudah mulai kelihatan tren meningkat juga. Jadi kami melihat memang masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan mudik dan mudik lebih dulu gitu. Ya. Jadi ya mau tidak mau harus sudah siap. Apalagi juga banyak pembangunan, konstruksi jalan juga sudah dihentikan sejak tanggal 12 April lalu. Jadi insya Allah ini semuanya sudah siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, saya akan cek langsung ke Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan tujuan mudik terbanyak juga. Pak Ganjar sudah mendengar suara kami di studio dengan baik ya Pak Ganjar ya. Saya akan langsung cek ke Jasa Marga, artinya Mbak Lisya ini bisa diinformasikan kepada kami seperti tadi Bu Adita katakan persiapan 95%, bagaimana Jasa Marga untuk mempersiapkan mudik Lebaran dengan lonjakan yang sangat luar biasa di tahun ini Mbak Lisya. Ya, betul sekali. Per kemarin H-9 volume lalu lintas yang keluar Jakarta dari total 4 gerbang utama, Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa dan Ciawi itu sudah mengalami peningkatan, khususnya yang ke arah Trans Jawa di gerbang tol Cikampek Utama sudah naik sekitar 10,46% dibandingkan terhadap lalu lintas normal. Baik. Sudah ada peningkatan artinya ya Mbak Lisya ya. Baik, saya kembali akan sapa betul. Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah mendengar suara kami di studio Pak? Oke, sudah mendengar suara saya. Baik, sudah mendengar dengan baik Pak suara Pak Ganjar, sedang di perjalanan. Pak Ganjar, artinya kalau tadi Bu Adita mengatakan pemerintah sudah 95%. Bagaimana kesiapan Jawa Tengah dalam hal ini untuk tentunya menerima para pemudik dalam Lebaran tahun ini yang diprediksi lonjakannya sangat luar biasa. 123,8 juta ini, Pak Ganjar. Untuk Jawa Tengah. Hari ini semua sudah siaga. Ya. Kita sudah 3 kali rapat dengan Forkompimda dan ini kita masih ngecek terus semua fasilitas, wabil khusus soal kesiapan jalan ya dan kemantapan jalan. Jadi beberapa hari ini kita cek terus rest area, terus pintu-pintu tol ya, termasuk kemudian potensi-potensi bencana yang kemungkinan bisa datang, dan kita minta dukungan dari kabupaten kota. Baik, sepertinya ya suara Pak Ganjar sempat terputus. Pak Ganjar artinya untuk bisa memastikan jalur-jalur apalagi beberapa titik-titik
kemacetan ini. Artinya bagaimana Jawa Tengah bisa memastikan agar tidak terjadi kemacetan? Ini juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait, Pak Ganjar. Koordinasi selama ini seperti apa? Ada dua cara, Mas. Yang pertama, kita koordinasi dengan pusat dan Korlantas semuanya akan menghandle. Ya. Apalagi seandainya ini terjadi dalam skala yang cukup besar. Maka one way nasional akan diterapkan. Tapi kita menyiapkan juga seandainya terjadi stuck di daerah di Jawa Tengah, mungkin one way lokal juga akan kita terapkan. Maka kemudian seluruh CCTV kita minta untuk dipasang dan tentu kami akan berkoordinasi dengan kawan-kawan di tetangga. Apakah itu ada dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, tapi wabil khusus besok itu. Baik. Gitu. Baik, saya akan langsung sapa bergeser ke Jawa Timur. Pak Emil Dardak sudah bergabung bersama kami, Wakil Gubernur Jawa Timur. Pak Emil, Assalamualaikum. Baik ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di Fokus Terkini. Pak Emil, kalau tadi Jawa Tengah Pak Ganjar sudah menjelaskan terkait dengan kesiapan untuk menampung para pemudik. Nah, Jawa Timur ini kan salah satu tujuan pemudik yang ada sekitar 23 juta orang yang nantinya akan masuk ke Jawa Timur. Tentunya ini diprediksi juga lonjakannya sangat tajam. Artinya bagaimana kesiapan Jawa Timur, Pak, selama ini? Ya, tadi saya menyimak penyampaian Bapak Gubernur Jawa Tengah dan kita memang juga sama. Sekarang ini masih suka hujan lebat. Ya. Jadi ada rute-rute di Jawa Timur, terutama wilayah selatan yang pegunungan. Itu rawan terjadi longsor dan memang tidak ada yang bisa dilakukan di jangka pendek selain meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan kita untuk menangani secepat mungkin kalau sampai terjadi ada gangguan. Alat berat harus siaga. Nah, ini memang kita keroyokan jalan nasional dikelola Kementerian PU, jalan provinsi oleh Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dan juga masing-masing kabupaten kota. Selain dari itu memang ada jaringan jalan tol dan exit tol ini diidentifikasi sebagai simpul-simpul yang rawan terjadi juga penumpukan kendaraan. Maka simulasi untuk one way dan rekayasa lalu lintas ini sudah dilakukan di ruas-ruas jalan tol tersebut, tepatnya di exitnya dan entry atau gerbang masuk dan keluar jalan tol. Hari ini tanggal 14, posko sudah mulai beroperasi. Saya barusan menyusuri ruas Surabaya, Gresik, Lamongan menuju ke Babat. Nah, ini memang yang menggunakan kendaraan terutama motor roda 2 ini yang harus berhati-hati. Kami akan menyampaikan feedback, penerangan harus memadai dan posko-posko ini harus bisa aktif memberikan kewaspadaan dan alert ya, terutama yang roda 2 kalau bisa dipancing suruh istirahat pokoknya mampir gitu ya, jadi jangan dibiarin lewat gitu supaya mereka mau mampir dan bisa dapat briefing mengenai kondisi kerawanan jalan di titik berikutnya. Baik, Pak Emil, artinya sudah ada koordinasi terkait dengan rekayasa lalu lintas Anda katakan tadi. Ada beberapa titik yang mungkin rawan selain juga exit tol, simpul-simpul kemacetan di arteri-arteri. Apakah ini terus disosialisasikan kepada masyarakat Anda di Jawa Timur begitu, termasuk para pemudik yang melintasi Jawa Timur atau seperti apa? Kalau mengenai kerawanan macet tentu penanganan on the spot-nya yang penting ya. Karena rekayasa lalu lintas, mendistribusikan lalu lintas, jadi misalnya bagaimana one way, bagaimana melakukan sistem buka tutup dan lain sebagainya. Ya memang sosialisasi lewat radio, lewat jalur internet ini dilakukan untuk itu dan saat ini memang jumlah personil dari kepolisian yang sudah diterjunkan untuk ikut mempercepat sosialisasi ini sangat banyak dan digabung dengan Dinas Perhubungan juga. Jadi kita punya personil dan kanal-kanal penyaluran informasi yang cukup memadai. Satu lagi yang kita waspadai adalah titik-titik wisata. Lokasi wisata itu juga sangat rawan terjadi bottleneck dan yang kita identifikasi. Baik. Terima kasih Pak Emil sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Saya akan langsung bergeser kembali ke Pak Ganjar untuk mengecek kalau tadi Pak Emil mengatakan memang untuk beberapa titik-titik wisata ini juga harus diwaspadai. Kesiapan dari Jawa Tengah sendiri seperti apa? Kalau Jawa Tim tadi sudah siap Pak Ganjar, apalagi yang pada saat hari H Lebaran sampai dengan libur Lebaran nanti ini juga dikhawatirkan banyak titik kemacetan yang terjadi di sejumlah objek wisata Pak Ganjar.
sistem antri tentu saja akan sangat banyak sekali. Masuk kebutuhan ya baik nanti tempat pariwisata pada saya minta untuk terhadap wahana-wahana yang diberikan bisa membawa karena kita melihat ada Baik, seperti kami masih terganggu dengan komunikasi dengan Pak Ganjar. Nanti kita mencoba untuk bisa menghubungi kembali Pak Ganjar. Saya akan ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini kita sambil memperbaiki komunikasi dengan Pak Ganjar kembali. Artinya dengan cuti bersama maju, artinya kan ini juga banyak juga pemudik yang mudik lebih awal begitu. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah, tadi Bu Adita juga katakan bahwasanya memang banyak sebetulnya masyarakat yang juga diimbau untuk mudik lebih awal. Artinya apakah memang ada pengaruhnya ini terkait dengan cuti yang dimajukan oleh pemerintah dengan kebijakan mudik yang lebih awal yang saat ini masyarakat antusiasnya sangat luar biasa, Pak Trubus? Iya, kalau kita lihat secara rasional kebijakan, tentu itu berdampak besar ya terhadap bagaimana mobilitas masyarakat dengan adanya libur yang maju lah kira-kira maju. Nah ini memang secara keseluruhan masyarakat sebenarnya mengapresiasi karena kekhawatiran selama ini memang terjadi penumpukan di titik-titik rawan perjalanan lah kira-kira kalau dari Jakarta sampai Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu kan bertahun-tahun seperti itu. Akan tetapi sekarang pemerintah telah memberikan satu kebijakan sifatnya solusi gitu ya, di mana kemudian diajukan. Yang kedua menurut saya yang penting adalah bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap ini kalau jalan darat itu tarif bis itu loh. Tarif bis. Ya, tarif bis ini yang karena untuk yang non ekonomi itu kan tidak diatur, tapi yang ekonomi diatur, yang diatur itu hanya yang ekonomi. Nah, yang ekonomi kan ada ambang batas bawah dan atas, tapi biasanya yang dilanggar itu yang atas gitu. Jadi bagaimana agar masyarakat yang kategori kurang mampu ini kemudian tetap terjangkau bisa membeli dan bisa mudik. Jangan sampai kemudian tradisi yang sering muncul di Lebaran atau pokoknya mudik seperti sekarang ini, itu tradisinya mesti nutruk itu. Jadi budaya nutruk itu jadi ngemplang harganya itu dinaikkan. Padahal pemerintah sudah menaikkan harganya cukup ya ada tuslah lah gitu, naikkan cukup tinggi juga. Tetapi oleh pelaku-pelaku usaha bidang ini transportasi darat itu dipakai untuk nutruk, untuk menaikkan yang harga yang luar biasa. Nah, di satu sisi yang untuk kelas non ekonomi ini kan sudah dibebaskan kepada para pelaku usaha untuk berapapun tarif, tapi itu tetap harus diawasi karena bagaimanapun juga seringkali harganya itu sudah di luar kenaikannya bukan sekali dua kali kenaikan, kadang sampai berkali-kali lipat lah. Itu yang seringkali harus juga pemerintah harus hadir lah. Yang kedua, ketiga menurut saya terkait dengan kesiapan laikan jalan. Jadi untuk bus ini yang seringkali masalah kan bus nih. Jadi jalan darat bus ini adalah bagaimana bus itu yang layak jalan ini kan ada yang berizin tidak berizin. Nah kalau yang berizin itu biasanya dia ngetemnya atau nunggunya itu di terminal-terminal resmi. Tapi kalau yang nggak berizin kebanyakan di terminal bayangan. Jadi harusnya terminal bayangan ini pemerintah harus tegas itu tutup aja. Jadi supaya mereka tidak naik di yang namanya masyarakat maunya kan lebih cepat yang mana ya. Jadi milihnya di bayangan. Nah supaya mereka resmi ya kembalikan aja digiring semuanya. Naiknya semua dari terminal resmi. Nanti saya akan konfirmasi ke Bu Adita seperti apa. Tapi saya ke Pak Joko. Pak Joko ada beberapa sorotan tadi Pak Trubus mengatakan terkait dengan harga bus, lalu juga terkait dengan sorotan beberapa terminal bayangan begitu. Tadi kalau kita lihat juga persiapan dari daerah untuk menerima lonjakan para pemudik di tahun ini. Bagaimana Pak Joko melihat kesiapan dari pemerintah sekaligus beberapa sorotan? Ya memang hasil prediksi dari survei itu kan ada peningkatan ya. 123,8 juta itu bergerak semua, tapi tidak hanya mudik. Yang mudiknya itu sekitar 108 juta. 108 juta? Untuk yang mudik. Sisanya itu 17,8 itu mereka berwisata. Ya, wisata. Tapi apapun itu mereka bergerak. Ya, mereka bergerak seluruh Indonesia, cukup lumayan banyak lah. Apalagi ini masanya tidak pandemi. Nah, dari prediksi itu saya coba bandingkan yang tahun lalu sama-sama di survei itu yang paling tinggi peningkatannya adalah sepeda motor. Sepeda motor? 68%. Ini sama-sama prediksi ya, 68%. Nanti tinggal lihat di lapangan. Kalau bus sama pribadi sekitar 20-an persen lah. Nah, kita mewaspadai yang sepeda motor.
Nah, terkait tadi dengan keberangkatan bis. Memang mulai tahun lalu ini mudik gratis itu sudah Kementerian Perhubungan sudah dari terminal. Jadi tidak di lapangan bebas, jadi mengajari masyarakat kok berangkat itu dari terminal. Gitu. Nah, dulu kan lapangan sumber terbuka, mulai tahun lalu sudah terminal. Dan tahun ini ada, setahu saya ada 5 terminal di Jabodetabek untuk pemberangkatan. Ada di Poris, Kota Tangerang, kemudian di Baranang Siang di Bogor, Pulau Gebang, Kampung Rambutan, satunya terminal, lupa saya, ya ada 5 terminal lah. Jati Jajar, Depok, ya 5 terminal besar itu kan, itu pemberangkatan nanti kuasa minggu depan. Bu Adita ditanyakan jadwalnya ada itu ya. Itu sudah jalan tahun lalu. Bahkan tahun ini sudah ada aplikasinya Mitra Darat. Itu aplikasi biar orang itu daftarnya nggak double. Saya beberapa kali lihat itu kok kosong, rupanya mereka cari daftarnya banyak, kemudian cari bingkisan mana yang paling besar itu kan. Nah tahun ini sudah nggak bisa lagi. Ya aplikasinya sama, jadi suruh milih dia. Karena peminatnya tuh banyak. Ya, apalagi tahun ini ada 78 BUMN yang ikut serta di koordinir. Jadi BUMN tahun lalu kan ada, maaf ya sebut Bank Mandiri, nggak ada lagi. Pokoknya satu BUMN pemberangkatannya sama. Jadi BUMN, jadi nggak sebut bank apa lagi. Sama, jadi sudah lebih banyak. Nah yang agak berkurang nampaknya yang lewat laut. Nah laut ini masih berkurang, ini masih ada kesempatan. Padahal di sana kasih voucher segala itu, ada apa bukan voucher, ada door prize juga, jadi cukup menarik. Tinggal naik sepeda motor. Harapannya mudik gratis ini mengurangi sepeda motor tadi. Ya, terutama ke Jawa Tengah, udahlah sampai Semarang, nanti Semarang mau ke Jogja lebih dekat daripada dari Jakarta ke Jogja umpamanya begitu. Dan beberapa kali pemerintah juga mengimbau untuk tidak menggunakan sepeda motor atau roda 2 begitu ya. Nanti kita akan konfirmasi ke Bu Adita seperti apa program-program yang saat ini sudah pemerintah dorong, karena memang lonjakannya sangat luar biasa. Kesempatannya tadi juga luar biasa juga Pak, beberapa kali mudik gratis juga diadakan oleh beberapa BUMN selain juga Kementerian Perhubungan dan juga stakeholder lainnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Fokus Hari ini TVRI, kami kembali saat lagi.